Shalom Petra Teens. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa kembali beribadah, berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bapa. Dan saat ini kami akan ibadah. Tolong kami agar kami bisa fokus memuji nama-Mu ya Bapa. Dan juga Roh Kudus berikanlah kami hikmat agar kami dapat tangkap apa yang nanti hamba-Mu akan bicara Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagi pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sembah Dia, sebab Kau yang layak Tuhan. Berserah padamu Yesus. Sebab janjimu ajaib. Ku percaya Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Tuhan, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari sama-sama kita katakan, cima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita katakan, cima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi lebih lagi dengan kebenaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, Tuhanku, meninggikan nama-Mu.
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari sama-sama kita katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku, Ubah hatiku seputih hatimu, Tuhan, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan.
dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala musim setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di sana Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, dan biarlah Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih, berbicaralah buat kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Selamat sore teman-teman Petra Teens. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di minggu ini. Kembali bersama-sama kita bisa beribadah secara online. Saya berdoa, saya terus berdoa apa yang saya bagi hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semuanya. Saya dikasih tema tentang the grace of God, tentang kasih karunia dari Tuhan. Nah, berbicara tentang kasih karunia itu selalu konotasinya atau orientasinya itu selalu menuju kepada keselamatan. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia itu selalu merujuk kepada keselamatan, dan memang itu benar gitu, menyinggung tentang keselamatan, di mana kita manusia jatuh dalam dosa, ya, kemudian karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita semua dari dosa. Saya setuju. Tetapi izinkan saya pada sore hari ini untuk berbagi kasih karunia dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, ya. Nah, di Perjanjian Lama ada seorang rasul bernama Saulus, ya. Sebelum itu dia dirubah namanya menjadi Paulus, ya. Tetapi sebelum dia menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Dia adalah seorang Yahudi dan seorang Farisi yang lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Ia sejak kecil dididik sedemikian rupa di bawah kepemimpinan Gamaliel. Jadi Paulus ini yang namanya Saulus, ya, dia sejak kecil belajar sekolah, ya, dia belajar hukum-hukum Taurat, dia belajar kitab-kitab, ya, dan begitu pintar dia karena dari kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang Farisi gitu. Orang yang sangat pintar. Jadi dari kecil dia dipersiapkan sama Gamaliel untuk menjadi seorang Farisi. Jadi begitu pintar. Nah, tetapi satu kali dalam perjalanan dia ke Damsyik, ya, Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus di jalan menuju kota Damsyik, kehidupan Paulus diubahkan, ya. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Begitu luar biasa, ya. Paulus dikenal sebagai penganiaya jemaat, ya. Dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus, tetapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya berubah dan Tuhan memakai dia sebagai alatnya. Nah, apa yang saya mau bagi sore hari ini? Nah, ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan pelayanan Paulus begitu luar biasa. Sampai satu kali dalam perjalanan Paulus melayani Tuhan, Paulus mengalami sesuatu yang dia sebut sebagai duri di dalam daging. Ya, teman-teman baca kita boleh baca sama-sama di ayatnya di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi satu kali Paulus sampai di sebuah titik, ya, sebuah keadaan di mana dia mengalami sebuah duri di dalam daging, ya. Ada begitu banyak tafsiran dari para ahli teologi, ya, yang mendefinisikan apa sih sebenarnya duri dalam dagingnya Paulus gitu. Tetapi pada waktu itu banyak orang yang menafsirkan duri dalam daging yang Paulus alami saat itu adalah sebuah penyakit fisik, ya. Jadi penyakit secara fisik yang cukup mengganggu pelayanan Paulus pada waktu itu. Ya, jadi duri dalam daging yang ada dalam diri Paulus itu adalah sebuah penyakit yang cukup mengganggu pelayanannya, sehingga gara-gara itu penyakit kalau saya boleh bahasakan, Paulus agak terganggu dengan pelayanannya itu gara-gara itu penyakit gitu. Nah,
Kemudian Alkitab mencatat dia udah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kalau bisa lepaskan duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan menjawab, no, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saya kasih dulu contoh Alkitab lagi. Ayub. Contoh Alkitab yang kedua, Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kalau teman-teman baca di Ayub pasal yang pertama ya, di situ menjelaskan bagaimana kepribadian Ayub. Kemudian dia mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia juga memiliki 7.000, bayangkan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ia orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi satu kali iblis datang kepada Tuhan. Tuhan datang ya. Tuhan lihat. Kemudian Tuhan ngomong gini, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Dia begitu luar biasa. Iblis ngomong, ini saya bahasakan dalam bahasa saya. Iya Tuhan, tentu dia taat sama kau karena dia hidup dalam kelimpahan. Kau berkati kehidupannya, kau tuntun kehidupannya, kau berkati sedemikian rupa dalam kehidupannya. Tentu dia taat sama engkau. Terus coba saja Tuhan ambil sesuatu daripada dia. Dan kita lihat bagaimana responnya. Dan Tuhan ngomong, oke, baik. Asal jangan kau sentuh nyawanya. Dan atas izin Tuhan, akhirnya Ayub mengalami sebuah penderitaan yang Tuhan izinkan. Yaitu di mana apa itu? Yaitu semua ternaknya Ayub yang tadi beribu-ribu itu mati. Bahkan anaknya ya semuanya mati. Bahkan yang paling parahnya Ayub terkena penyakit kulit yang menimbulkan gatal yang begitu luar biasa. Kalau teman-teman baca di dalam Ayub, saking gatalnya Ayub memecahkan beling, kemudian pakai beling kaca itu dia garuk, saking gatalnya. Jadi Ayub diizinkan Tuhan mengalami sesuatu keadaan di mana anak-anaknya mati semuanya, ternak-ternaknya semuanya mati juga, dan parahnya lagi dia mengalami sakit. Gitu. Nah, contoh lain lagi, siapa lagi? Yang terakhir, Yusuf. Satu kali, saya sudah pernah cerita ya, Yusuf satu kali dia bermimpi, dia akan menjadi besar ya, orang yang akan dipakai Tuhan, dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Tetapi teman-teman pasti sudah tahu ceritanya bahwa saudara-saudaranya akhirnya tidak suka dengan Yusuf. Wah, kamu kurang ajar, masa kamu bilang saya dengan papa akan sujud menyembah kepadamu. Wah, kamu kurang ajar. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, dan kemudian Yusuf dijual ya ke Potifar gitu. Dan kemudian sampai di sana Yusuf difitnah lagi oleh tante Potifar, masuk dalam penjara, dan begitu banyak kalau teman-teman baca begitu banyak proses kehidupan yang kayaknya tidak enak sekali begitu yang Yusuf harus lalui. Tetapi setelah melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, Yusuf keluar akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir. Tuhan pakai kehidupannya untuk menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah, sama secara daging ya, Paulus, Ayub, dan Yusuf ya, sebenarnya mereka itu tidak sanggup untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit ya. Jadi Paulus dia punya duri dalam daging ya, Ayub dengan masalahnya sendiri, anaknya meninggal, ternak-ternaknya semuanya habis, kekayaannya semua habis, dan dia kena sakit. Bahkan Yusuf juga, difitnah sama tante Potifar, dijual sama saudara-saudaranya. Jadi begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan yang menghimpit dari Paulus, Ayub, dan Yusuf. Tetapi kenapa mereka bisa kuat gitu ya? Paulus, kalau teman-teman baca di dalam kelemahan fisiknya, dia masih bisa menulis surat-surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya. Kemudian Ayub, begitu banyak, wah bayangkan, anaknya semua meninggal, harta kekayaannya semua habis, kena sakit, tetapi Ayub masih bisa kuat di dalam Tuhan. Bahkan Ayub bisa keluar menjadi pemenang ya. Kenapa bisa? Yusuf juga begitu. Dia sudah difitnah, dijual sama saudaranya, dibenci sama saudaranya, difitnah sama tante Potifar, tetapi akhirnya Yusuf bisa keluar sebagai seorang pemenang. Kenapa bisa? Jawabannya sederhana. Karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan mereka bertiga. Teman-teman nangkap ya? Sama, kita pun seperti itu. Kadang-kala kita terjebak dalam situasi yang sulit. Kita butuh pertolongan, kita butuh jalan keluar, kita stuck dengan masalah kita.
kita pusing, Tuhan saya capek, masalahku tidak selesai-selesai. Tuhan kenapa begini, kita frustasi, kita stres, kita sepertinya mau menyerah. Tetapi saya mau bilang sore hari ini, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap kehidupanmu. Dan ketika kasih karunia itu menyertai setiap kehidupanmu, teman-teman dan saya, kita akan keluar dari masalah itu dan kita akan menjadi lebih dari para pemenang. Kita akan menang melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi apa yang teman-teman hadapi hari-hari ini? Masalah kehidupan, tantangan kehidupan, apapun itu, sebutkan. Saya mau bilang setiap masalah yang datang, saya ada tulis gini. Setiap masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, selalu ada kasih karunia Tuhan yang mengikutinya. Ya, jadi contoh, teman-teman mungkin mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di sekolah, masalah pelayanan, apapun itu. Ya, selalu ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, di situ selalu ada kasih karunia Tuhan yang mengikut di belakangnya. Dan kasih karunia itu yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Kasih karunia itu yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar. Ya, kita bisa lewati dan kemudian setelah melalui berbagai proses, kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Ya, jadi dalam segala apapun yang sedang teman-teman hadapi, masalah, tantangan sekarang, di situ ada kasih karunia Tuhan. Saya mau bilang di situ ada kasih karunia Tuhan. Dan teman-teman akan bisa keluar menjadi pemenang. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan, saya akan selesai. Jadi Paulus, Ayub, dengan Yusuf, mereka mengalami satu situasi, satu kondisi di mana mereka mengalami tekanan kehidupan, mereka mengalami tantangan kehidupan, mereka mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya mereka. Tetapi karena ada kasih karunia Tuhan itu yang memampukan mereka. Kasih karunia itu yang memberi kekuatan kepada Ayub, Yusuf, dan Paulus. Ya, jadi bayangkan, wah, mereka mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, begitu yang kayaknya mau menyerah. Tetapi sekali lagi, karena ada kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka. Ya, saya kesaksian ya, cerita saya. Boleh maju ke depan teman-teman musik. Dulu waktu tahun, ya saya lupa, kurang lebih tahun 2014, 2015 gitu ya. Saya mengalami masalah secara personal gitu ya. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Dan itu buat saya sempat frustasi. Bilang, Tuhan kenapa begini? Bahkan sempat saya hampir menyerah dalam pelayanan. Saya hampir mau, sudahlah saya mau berhenti saja dari pelayanan. Sudahlah, gak usah gereja-gereja lagi, saya capek gitu. Karena saya merasa bahwa stuck gitu. Masalahku justru tambah hari tambah susah gitu. Dan saya mau menyerah, saya mau give up. Saya bilang, sudah Tuhan deh, saya capek. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang ya, saya bisa flashback, saya selalu flashback. Tuhan, kok bisa ya? Padahal dulu kemarin masalah ini kayaknya susah banget buat saya. Kayaknya masalah yang kemarin yang saya hadapi itu kayaknya tidak mungkin sekali begitu saya bisa lewati. Tapi kenapa ya saya bisa lewati juga ya? Dan waktu kemarin saya persiapkan firman ini, ya, saya tiba-tiba flashback. Oh, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Waktu itu saya mengalami masalah, waktu itu saya mengalami pergumulan yang begitu berat, yang bikin saya mau menyerah, yang bikin saya mau, sudah media capek Kak. Tapi sekarang ketika saya flashback ke belakang, saya mengingat, oh ternyata pada saat saya mengalami masalah yang kemarin, ternyata kasih karunia Tuhan ada di sana. Dan kasih karunia itu yang menguatkan saya. Dan hari ini saya bisa berdiri sebagaimana saya ada hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya hari ini adalah produk dari kasih karunia Tuhan di masa-masa yang lampau. Ya, pernah nggak teman-teman seperti itu? Teman-teman mengalami masalah, pergumulan, terus tiba-tiba setelah selesai masalah itu, teman-teman biasanya flashback. Bisanya nih kemarin saya bisa melewati ini masalah. Bisanya nih kayaknya mustahil sekali gitu. Kayaknya, aduh, kok bisa ya saya bisa menang atas ini masalah? Saya mau bilang itu kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan ada menyertaimu. Di dalam setiap situasi kehidupanmu, di dalam setiap musim kehidupanmu, susah, senang, musim kegelapan mungkin atau musim yang paling terendah dalam kehidupanmu, kasih karunia Tuhan ada di sana. Dan kasih karunia Tuhan yang menolong dan menguatkan setiap kehidupanmu. Ya, jadi sekali lagi, Paulus, Ayub,
Yusuf, mereka mengalami satu situasi yang sulit. Mereka mengalami satu situasi yang serba terjepit, ya, nggak tahu mau kemana. Mereka mengalami masalah, tantangan, pergumulan yang bikin frustasi. Kalau saya jadi Paulus, Yusuf dan Ayub, ya saya juga mungkin seperti itu. Frustasi, stres, mungkin kecewa. Bilang, Tuhan kenapa begini, saya capek nih Tuhan. Tetapi Paulus, Yusuf dan Ayub, mereka bisa keluar sebagai pemenang atas masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupannya mereka. Hari ini apa yang sedang teman-teman hadapi, mungkin situasi yang sulit, mungkin situasi yang sepertinya mau bikin kau menyerah. Saya mau bilang, kasih karunia Tuhan ada menyertai setiap kehidupanmu. Dan kasih karunia itu yang akan menguatkan, yang akan memberikan kekuatan, sehingga teman-teman bisa melewati masa yang sulit ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Katakan Bapa. Bapa, oh, pegang tanganku, Pegang tanganku, aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, Engkau terang, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Bapa, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku, Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Ku ya Bapa, untuk selamanya. lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku. lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa.
apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Kau mungkin stres, kau mungkin bilang, Kak, saya mengalami masalah ini. Kak, saya mengalami pergumulan ini, saya mengalami tekanan ini, saya mengalami tantangan ini. Saya mau frustasi, Kak, saya mau stres, Kak. Saya mau menyerah, Kak, saya tidak tahu mau kemana lagi. Saya stuck. Saya rasa sepertinya keadaan saya terhimpit, Kak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada titik terang dari masalah yang saya hadapi. Hari ini saya mau bilang gini, ada kasih karunia Tuhan atas kehidupanmu. Ada orang-orang yang saya merasakan, ada orang-orang yang menyerah, ada orang-orang yang capek, ada orang-orang yang sepertinya burn out, lelah. Karena tantangan kehidupan yang menghimpit kehidupanmu. Saya mau bilang hari ini, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, selalu ada kasih karunia yang mengikuti di belakangnya. Dan kasih karunia itu yang akan memampukanmu untuk melewati setiap tantangan demi tantangan. Kasih karunia itu yang akan memberikan kekuatan. Kasih karunia itu yang akan menyertai setiap kehidupanmu. Sehingga engkau akan keluar dari masa sulit itu. Engkau akan keluar dari masa padang gurun. Engkau akan keluar dari masa yang sukar. Dan engkau akan keluar menjadi pemenang. I know, saya tahu. Kadang-kala dalam kehidupan kita burn out. Kadang-kala dalam kehidupan tengah jalan kita capek. Sudah deh, saya gak mau lagi gereja-gereja. Saya gak mau lagi kenal Tuhan. Sudah saya gak mau lagi baca Alkitab. Sudah saya gak mau ini dan itu. Kita menyerah. Dan kadang-kala kita mengambil jalan pintas, yaitu menyerah. Tapi saya mau bilang gini, untuk setiap masalah yang kau hadapi, untuk setiap tantangan hidup yang kau hadapi, untuk setiap apapun masa sukar yang saat ini kau sedang alami, saya mau bilang ada kasih karunia Tuhan di sana. Dan kasih karunia Tuhan itu yang akan menyertai kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepadamu. I feel this. Kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Di masa-masa sukar, di masa-masa padang gurun, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kau yang berbeban berat, kau yang butuh kekuatan datang kepada Tuhan sore hari ini. Thank you Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih karuniamu Tuhan. Kasih karuniamu cukup Tuhan bagi kami. Kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, aku lepaskan kasih karunia buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku lepaskan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang yang mengalami beban berat Tuhan. Orang-orang yang mulai frustasi, orang-orang yang mulai stres, orang-orang yang mulai menyerah dalam kehidupannya, orang-orang yang mulai burn out. Aku lepaskan kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh kasih karuniamu Tuhan, mereka kuat menghadapi setiap masalah yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu itu yang menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kasih karuniamu yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Mungkin ada orang yang sedang berada dalam lembah yang kelam. Mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami padang gurun, situasi yang kering dalam kehidupannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karuniamu Tuhan turun atas kehidupannya Tuhan.
Bawa Tuhan, bawa mereka keluar dari setiap tantangan dan proses yang Kau izinkan terjadi. Kami percaya kasih karunia-Mu itu yang menguatkan kami, kasih karunia-Mu yang memberikan kekuatan, yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ketika ada kasih karunia-Mu yang menyertai kami Tuhan, situasi sulit apapun itu Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kasih karunia-Mu ada dalam diri kami Tuhan. Aku berdoa sekali lagi melepaskan pengurapan, melepaskan kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera, ketenangan Engkau berikan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, tidak pernah Kau tinggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus bekerja dalam segala hal, baik atau buruk, suka maupun duka. Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku,